dan teman-teman semuanya. Wah, senang sekali kita bisa bertemu dalam ibadah online siswa STK Penabur Harapan Indah pada awal tahun ajaran 2021-2022 kali ini. Apa kabar semuanya? Tetap sehat dan stay at home ya. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Ayo, siapkan Alkitabnya, kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sosam Eni Gandra. Mari kita ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh agar firman Tuhan hari ini bisa kita lakukan dengan baik. Siapkan hati dan pikiran kita akan masuk saat teduh. Mari teman-teman, sebelum memulai hari baru di tahun ajaran baru, kita memohon bimbingan Tuhan dan menyerahkan hari-hari belajar kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami semua datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas berkat-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada di sini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah tahun ajaran baru 2021-2022.
Berkati jalannya ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Ajar kami Tuhan, agar bisa membuka hati dan mendengarkan firman yang akan Tuhan tabur bagi kami. Berkati jaringan internet di rumah kami masing-masing Tuhan, agar selalu baik dan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 112 ayat 1-10. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Bajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggeretakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikian pembacaan Mazmur. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami pada saat ini kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu pada saat ini akan memulai mengawali tahun ajaran baru. Dan kami mau agar firman Tuhan yang menuntun kami. Karena itu kiranya Roh Kudus yang mengurapi kami, sehingga kami dapat memahami kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bagian Alkitab dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 26 sampai 27. 1 Korintus 12 ayat 26 sampai 27. Demikian. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya.
Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan domino efek atau efek domino? Ya, efek domino itu seperti ini ya. Jadi ketika ada sebuah balok atau kartu domino yang sudah disusun sedemikian rupa, kemudian terjatuh menimpa yang lain, sehingga kemudian yang tertimpa itu akan terjatuh juga menimpa balok yang lain dan terus sampai semuanya terjatuh. Semua balok atau kartu dominonya terjatuh. Nah, bahkan di dalam peristiwa atau yang namanya domino efek itu, satu balok yang kecil bisa menjatuhkan balok yang ukurannya lebih besar dan kemudian lebih besar lagi dan lebih besar lagi, seperti yang ada di dalam video ini. Everybody knows about playing with dominoes, but what you may not know is that a domino can knock over another domino which is about 1.5 times larger. So what I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes, and the largest domino, it weighs about 100 pounds, and is more than 1 meter tall. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. Here we go. Nah, di dalam video yang tadi kita lihat, kita bisa melihat ya bagaimana balok yang sangat kecil ukurannya, kemudian dia bisa menjatuhkan balok yang ukurannya setengah kali lebih besar, kemudian menjatuhkan lagi ukurannya balok yang lebih besar sampai seterusnya. Nah, itu tadi cuma 13 balok. Katanya kalau sampai 26 balok bisa setinggi gedung. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana dari balok yang kecil kemudian bisa menimbulkan atau menjatuhkan balok yang lebih besar, dan itu berefek sangat panjang sampai balok yang sangat besar pun bisa terjatuh. Nah, inilah yang disebut dengan domino efek. Dan saat ini kita sedang berada dalam situasi tersebut, yaitu ketika di dalam pandemi COVID-19 terjadi domino efek yang sangat luar biasa, yaitu ketika satu orang terpapar COVID, sakit, kemudian bisa dia dengan tanpa sengaja menular kepada orang lain, menularkan sakit itu kepada orang lain, dan terus virus itu terus menyebar sampai semua orang, banyak orang ikut terkena efek dari virus tersebut. Dan saat ini kita, anak-anak Tuhan, sedang dituntut untuk apa? Untuk bisa ikut ambil bagian. Ikut ambil bagian untuk apa? Untuk bersama-sama kita menghentikan domino efek dari penyebaran virus COVID-19. Aku kan masih anak-anak, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kata siapa? Kita bisa ikut ambil bagian. Nah, salah satunya bagaimana? Dengan mengikuti protokol kesehatan, aturan-aturan kesehatan. Nah, saat ini contohnya anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita saat ini harus mengikuti protokol kesehatan. Kita harus menggunakan masker saat kita berada di luar. Kita harus mencuci tangan, kemudian kita mengurangi pergi keluar. Termasuk juga saat ini kita berada dalam situasi di mana kita harus dalam PPKM darurat, kita harus diam di rumah, kita harus mengurangi pergi-pergi keluar rumah. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana kita ikut mencegah efek domino dari penyebaran virus COVID-19.
Kenapa sih kita harus melakukannya? Nah, di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, kita bisa melihat bahwa dikatakan demikian. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini di dalam 1 Korintus 12 ayat 26 sampai 27 tadi, dikatakan bahwa jika satu anggota menderita, semua ikut menderita. Jika satu anggota dihormati, maka semua ikut bersukacita. Ini adalah sebuah gambaran tentang bagaimana kita itu terhubung loh dengan banyak orang. Kita ini berpengaruh terhadap banyak orang lain. Dan pandemi COVID-19 saat ini menunjukkan hal tersebut. Yaitu ketika kalau kita tidak menjaga kesehatan, kalau kita tidak mengikuti prosedur, protokol kesehatan, maka kita akan memberikan efek kepada yang lain dan bisa menimbulkan efek yang lebih besar seperti domino efek tadi. Nah, ini adalah tanggung jawab orang Kristen. Dikatakan bahwa di ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita adalah bagian dari masyarakat. Kita adalah bagian dari banyak orang. Jadi anak-anak, kita nggak bisa nih menjadi orang yang egois. Kita tidak bisa menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Kenapa? Ketika kita egois, ketika kita mementingkan diri sendiri, maka itu akan memberikan efek domino, efek berantai di mana kita akan mempengaruhi orang lain. Kalau kita nggak peduli pada orang lain, kalau kita hanya peduli pada diri sendiri, kita hanya memikirkan diri sendiri. Misalnya, bodo amat aku bosan di rumah, aku pengen jalan-jalan. Nah, bisa jadi ketika kita jalan-jalan, ketika kita pergi liburan, ketika kita pergi keluar rumah, tanpa kita sadari, kita terkena virus, kita jadi sakit. Kemudian, tanpa kita sadari, kita menularkannya kepada mama dan papa. Kita menularkannya kepada kakak dan adik kita. Dan kemudian menular lagi kepada orang lain dan menular dan semakin banyak. Nah, disinilah tanggung jawab orang Kristen itu dibutuhkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat pada anjuran pemerintah. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari mana kita harus menjaga kehidupan kita bersama. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan memulai tahun ajaran baru. Kita akan memasuki tahun ajaran baru. Mungkin kalian sudah ada yang merasa bosan 1 tahun di rumah terus, nggak pernah ketemu dengan teman-teman. Atau malah mungkin ada yang seneng kali ya, karena nggak perlu ke sekolah. Tetapi pada intinya ini adalah semuanya upaya kita bersama-sama supaya kita bisa mencegah, kita bisa menghentikan bahkan penyebaran virus corona, virus COVID-19. Ini adalah tanggung jawab iman kita. Ini adalah tanggung jawab bersama. Dan karena itu, kita sebagai tubuh Kristus harus juga mulai memperhatikan sesama. Dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Selain mencegah virus virus COVID-19, kita ikut mencegah penyebaran pandemi COVID ini, kita juga bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya ketika kita tahu ada teman kita atau saudara kita atau siapapun yang sakit, kita bisa memberikan mereka semangat. Nah, kita bisa ikut memberikan mereka semangat, memberikan kata-kata yang positif, dan kita juga bisa ikut mendoakannya. Nah, ini adalah sebuah kebiasaan yang baik, sebuah hal yang akan bisa memberikan efek domino yang positif. Nah, tadi kan kita melihat ya bagaimana efek domino yang negatif. Nah, tetapi juga efek domino bisa menjadi efek domino yang positif. Ketika kita mulai melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, kemudian apa yang kita lakukan ternyata akan mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain juga akan melakukan hal yang baik seperti yang sudah kita lakukan, dan
orang itu nanti akan mempengaruhi lagi orang yang lain lagi dan seterusnya. Nah, bayangkan kalau semua orang di sekitar kita terpengaruh oleh apa yang baik yang kita lakukan. Seperti tadi, memberikan semangat, mendoakan orang lain, dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya juga kita sebagai anak-anak milenial nih, sekarang pasti kalian semua punya handphone dong. Pasti kalian semua punya media sosial. Nah, gunakan itu untuk menyebarkan hal-hal yang baik. Misalnya, kalian membuat video yang isinya menyemangati orang-orang yang saat ini sedang sakit. Atau kalian membuat video yang isinya kalian mendoakan tenaga-tenaga kesehatan. Nah, itu kan luar biasa. Ketika kita, anak-anak Tuhan, bisa menjadi berkat. Kita bisa memengaruhi orang lain, sehingga orang lain juga bisa melakukan hal yang baik itu. Nah, kalian juga bisa memposting hal-hal yang bagus lainnya, misalnya lagu-lagu rohani dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa ikut mengambil bagian dalam memperbaiki atau dalam menghambat penyebaran virus COVID-19 saat ini. Nah, ternyata ya kita sebagai anak-anak masih bisa juga loh mengambil peran serta untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Kenapa? Karena tadi kita adalah orang-orang yang bagian dari tubuh Kristus. Kita adalah bagian dari masyarakat yang lebih luas. Dan kita punya tanggung jawab. Karena itu, yuk mari kita mulai melakukan hal yang baik dan sebarkan kepada banyak orang agar mereka juga ikut melakukan hal yang baik seperti yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu mau berdoa bagi sekolah kami BPK Penabur Harapan Indah. Kiranya Tuhan Engkau yang hadir dan memberkati sekolah kami di dalam kami memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan yang memberkati semua prosesnya, semua kegiatan yang dilakukan dan program-program yang akan dilaksanakan. Juga untuk kegiatan PLS, Tuhan yang senantiasa tolong sehingga semuanya boleh berlangsung dengan baik, terutama di tengah situasi pandemi ini. Tuhan yang memberkati setiap guru-guru, karyawan, bahkan pengurus, dan juga kami para murid, agar Tuhan yang memberikan kami kesehatan, Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Tuhan jaga kami, sebab kami mau terus mempercayakan semuanya hanya kepada Tuhan saja. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, untuk orang tua kami, agar Tuhan yang memberkati, berikan mereka kesehatan, agar orang tua kami juga dapat terus berupaya di tengah pandemi COVID-19. Dan juga kami berdoa untuk orang tua yang terdampak dengan pandemi COVID, agar Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menolong juga. Ya Allah, kami pun mau berdoa bagi banyak orang di sekitar kami yang saat ini juga mungkin terpapar virus COVID-19, ataupun bagi tenaga-tenaga kesehatan, Tuhan berkati mereka juga. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami menaikkannya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyambut berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita yang hadir melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memimpin, menuntun, dan melingkupi kehidupan kita dari sekarang ini sampai seterusnya. Amin.